Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama Tiara di channel Batas Naskah. Semoga teman-teman Batas Naskah sehat selalu ya. Nah, sekarang kita akan melanjutkan kisah yang masih bersambung sebelumnya dengan judul Berselingkuh dengan Sahabat Suamiku. Kalau teman-teman Batas Naskah belum nonton episode sebelumnya, Tiara sudah mencantumkan linknya di deskripsi video ini ya. Yuk, langsung aja kita simak ceritanya sampai selesai. Saat Adnan sampai ke tempat tujuannya, ia justru tidak mendapati Andini di sana. Hanya ada makanan matang yang sudah tertata rapi di atas meja, sedangkan yang memasaknya pergi entah kemana. Sampai saat pundaknya terasa ditepuk oleh seseorang. Di saat itulah Adnan menoleh ke belakang dan mendapati Andini sudah rapi dan berdandan. "Kamu mau sarapan ya? Aku sudah menyiapkan semuanya di meja," ujar Andini sembari menatap ke arah meja makan, sedangkan Adnan justru terdiam memperhatikan penampilan Andini yang tampak berbeda. Andini berpenampilan seperti dulu, seperti saat Adnan pertama kali jatuh cinta dengannya di sebuah toko bunga. Adnan yang waktu itu merasa malu untuk mengajaknya berkenalan, hanya bisa berdiri dan memperhatikannya dari jauh. Saat itu yang Adnan tahu, Andini bekerja di sana. Tak lama dari situ, Adnan juga tahu bila Andini ternyata mengikuti sebuah kursus memasak. Di saat itulah Adnan memutuskan untuk langsung mendaftar di tempat kursus yang sama. Awalnya Adnan dikenal sebagai pria bermasker yang tidak tahu apa-apa. Ia bahkan tidak tahu caranya memasak nasi meski hanya dengan menggunakan mesin penanak. Kehidupan mewahnya tidak pernah mengajarinya hal sepele itu. Meski begitu, Adnan terus belajar dan belajar, hingga dia menguasai puluhan resep makanan dan bahkan kue. "Kamu mau kemana?" tanya Adnan setelah tersadar dari kenangan yang sempat membuatnya mengingat kebodohan di masa lalu. "Aku harus ke supermarket, ada beberapa bahan makanan yang harus aku beli." Andini merapikan penampilannya dengan sesekali mengecek barang apa saja yang harus ada di tasnya. "Oh ya, kebetulan sekali, aku juga harus membeli sesuatu di supermarket. Kita bisa pergi bersama, bagaimana?" ujar Adnan yang tidak sepenuhnya benar, karena ia sendiri tidak berniat membeli apapun. Namun, demi bisa menemani Andini, ia harus berpikir membeli sesuatu untuk dijadikan alasan. "Tapi, kamu belum sarapan kan?" tanya Andini setelah memeriksa makanan yang sepertinya masih utuh tidak tersentuh. "Iya, tapi nanti kita bisa mampir ke tempat makan kan?" "Iya sih, tapi kenapa lagi? Apa Rio akan marah kalau kita pergi bersama?" tanya Adnan yang digelengi oleh kepala Andini. "Rio tidak akan marah kok. Aku hanya takut nanti kamu bosan. Aku belanjanya cukup lama karena harus memilih bahan makanan yang bagus." "Tidak apa-apa, aku bisa bantu kok. Kamu tahu kan, aku juga pernah kursus memasak. Memilih bahan makanan yang bagus itu harus menjadi syarat wajib di dunia kuliner." Adnan menjawab semangat. Berbeda dengan Andini yang justru memicingkan mata penuh curiga. "Kamu yakin kita tidak kursus di tempat yang sama? Ucapan kamu itu mirip sekali dengan slogan yang sering Bu Heni katakan." "Apa? Bu Heni? Siapa itu?" Adnan membalikkan tubuhnya, berusaha terlihat biasa saja meski sebenarnya ia sedang menggerutuki kebodohannya sendiri. "Sudahlah, kita pergi sekarang ya. Oh ya, nanti kita naik apa?" tanya Adnan berusaha mengalihkan topik pembicaraan. "Biasanya sih aku pakai MRT, jawab Andini yang justru membuat Adnan berpikir. "Oh, MRT. Aku belum pernah menaikinya sih." "Serius?" "Iya, memangnya kenapa?" "Ya tidak apa-apa sih. Kalau begitu kita berangkat sekarang saja." Andini melangkahkan kakinya ke arah luar rumah, sedangkan Adnan berjalan di belakangnya. "Oke," Adnan menjawab tak yakin. Terlebih lagi saat menatap ke arah Andini yang tampak tidak percaya dengan pengakuannya. Padahal ia memang tidak pernah naik kereta sebelumnya, terlebih lagi MRT. Dan mungkin ini akan menjadi pengalaman pertamanya ditemani wanita yang dicintainya, membuat Adnan tersenyum hanya dengan memikirkannya. "Bagaimana?" tanya Andini penasaran setelah mereka berada di supermarket. Sedangkan Adnan yang tidak tahu maksudnya menatap tanya ke arahnya. "Bagaimana apanya?" "Bagaimana rasanya naik MRT?" "Oh, lumayan." Adnan mengangguk pelan.
Menurutnya itu pengalaman yang cukup menarik di hidupnya. Lumayan, tanya Andini tak percaya. Memangnya kenapa? Tidak apa-apa sih. Oh ya, kamu mau cari apa? Aku harus ke tempat sayuran. Kamu mau ikut? Tawar Andini yang tentu saja Adnan angguki. Tentu saja, nanti kalau kamu hilang, aku juga yang susah. Setiap minggu aku kesini dan aku tidak pernah hilang. Aku masih bisa pulang. Andini menjawab mantap yang sempat Adnan tertawai saking lucunya jawaban Andini. Kenapa tertawa? Kamu tidak percaya? Sangat percaya. Sekarang kita ke tempat sayuran atau tidak? Ini sudah jam 9 nih. Sebentar lagi waktunya makan siang. Oh iya, kita harus cepat. Andini mengambil troli lalu mendorongnya ke arah tujuannya. Namun Adnan menggeser tubuhnya dan bergantian mendorong troli tersebut. Aku saja yang mendorongnya. Kamu cari bahan makanan yang kamu butuhkan, ujar Adnan seolah ingin menjawab tatapan Andini saat ini. Terima kasih. Andini menjawab antusias, lalu mencari dan memilih bahan makanan yang ia butuhkan. Sedangkan Adnan hanya mengikuti langkah kakinya, dengan sesekali memperhatikan Andini yang begitu serius pada aktivitasnya. Membuat Adnan diam-diam tersenyum melihat tingkah lakunya. Cukup lama berbelanja, akhirnya Andini menyelesaikan tugasnya untuk membeli semua bahan makanan yang berada dalam daftarnya. Adnan yang sedari tadi memperhatikannya, mengerutkan keningnya dengan mata bertanya. Sudah? Tanyanya tak yakin. Sudah? Oh ya, tadi kamu cari apa? Sekarang kita ke tempat barang yang kamu butuhkan ya. Aku cuma mau beli sabun dan sampo, sama pencukur kumis juga. Adnan menunjuk ke arah bibirnya yang diangguki mengerti oleh Andini, lalu melangkah ke tempat yang ingin Adnan tuju. Tempat produk pria biasanya ada di sekitar sini. Nah, itu yang kamu cari. Andini menunjuk ke arah sampo dan sabun yang tempatnya berdampingan di rak yang sama. Iya, Adnan mengangguk mengerti, lalu mengambil beberapa produk untuk dibelinya. Sedangkan Andini hanya menunggunya. Kakinya juga sudah lelah bila harus membantu Adnan mencari keperluannya. Sudah, kita bayar sekarang. Adnan meletakkan produk yang dibelinya ke dalam troli lalu mendorongnya kembali. Tadi kamu berbicara apa dengan Rio? Tanya Andini di tengah-tengah mereka berjalan. Diam-diam Andini merasa penasaran dengan apa yang Rio katakan pada Adnan. Apalagi kalau bukan kejadian tadi malam. Kamu benar-benar menanyainya. Lalu apa jawaban Rio? Apa dia memarahimu? Tanya Andini terdengar penasaran, namun Adnan justru menggeleng kepala. Rio tidak memarahiku, tapi aku yang ingin menghajar wajahnya. Jawab Adnan dengan nada putus asa, membuat Andini terkejut dengan mata bertanya. Memangnya ada apa? Kalian bertengkar? Tidak kok, aku cuma kurang suka dengan jawaban Rio. Aku hanya ingin menghajarnya, tapi bukan berarti aku benar-benar akan melakukannya. Adnan menatap ke arah Andini yang tampak lega dengan jawabannya. Syukurlah. Cih, kamu tidak akan bisa bersyukur andai kamu tahu apa jawaban Rio saat aku tanya kejadian tadi malam. Adnan berujar datar, ia tidak suka dengan cara Andini berusaha terlihat baik-baik saja. Aku tahu jawabannya, pasti tidak akan jauh-jauh dari kalimat kasar untuk merendahkanku kan? Andini menjawab dengan nada putus asa. Kakinya melambat seolah menampung beban berat di pundaknya. Kamu memang benar. Sekarang coba kamu tebak kalimat apa yang Rio katakan saat aku bertanya ke dia. Kenapa tidak menceraikan kamu saja bila memang dia tidak bisa mendapatkan keturunan dari kamu? Tanya Adnan serius, namun Andini justru terdiam memikirkannya. Bukannya Andini tidak mau menebaknya, ia hanya tidak bisa menggambarkannya. Memangnya apa? Rio bisa memiliki banyak keuntungan hanya dengan menjadikan kamu istrinya. Kamu tahu karena apa? Karena kamu sangat mudah dibodohi dan dimanfaatkan. Kamu bisa menjadi pembantu dan pelayannya sekaligus. Rio juga bisa melakukan apapun yang dia mau, termasuk menyelingkuhimu dan bahkan bermain dengan wanita di depanmu. Dia bebas melakukan semuanya. Seharusnya kamu sadar dan meninggalkannya. Adnan berujar serius, namun Andini hanya terdiam di tempatnya berdiri. Maaf kalau aku ikut campur, tapi menurutku Rio sudah sangat keterlaluan dan pernikahan kalian tidak seharusnya dipertahankan. Adnan melanjutkan ucapannya, namun ia tidak mau terlihat mengatur seolah ingin ikut campur. Karena pada dasarnya, ia memang tidak bisa terima dengan apa yang menimpa Andini.
meski semua itu yang melakukannya adalah sahabatnya sendiri. Aku tahu semua itu, tapi sayangnya aku tidak punya pilihan. Bahkan setelah apapun aku menjalani pernikahan ini, aku harus tetap kuat untuk bertahan. Kamu hanya orang lain, dan kamu tidak akan mengerti. Bagaimana aku bisa mengerti kalau kamu sendiri tidak bisa mengatakannya? Sekarang aku tanya, apa alasan kamu bertahan? Apa karena kamu masih mencintai Rio? Itu kan jawaban kamu, tanya Adnan tenang. Namun di dalam hati, ia berusaha untuk kuat mendengar jawaban Andini yang mungkin akan menyakiti hatinya sendiri. Aku sudah tidak mencintai Rio. Aku bahkan hampir membencinya. Tapi sayangnya, tidak ada cara untukku keluar dari kehidupan lelaki itu. Andini berusaha kuat di mata Adnan yang saat ini terdiam setelah mendengar jawaban yang cukup melegakan. Kamu sudah tidak mencintai Rio? Tanya Adnan memastikan dengan bibir tersenyum secara diam-diam. Iya, kamu pikir aku sebodoh itu? Rasanya saja hampir mustahil kalau aku masih mencintai Rio setelah apa yang dia lakukan padaku. Andini menjawab lirih. Ia sendiri juga tidak ingin di posisi ini. Namun hidup seolah ingin mempermainkannya lagi dan lagi. Kalau boleh tahu, apa yang membuat kamu bertahan? Kali saja aku bisa membantumu keluar dari pernikahan kalian. Seolah mendapatkan harapan baru, Adnan ingin membantu Andini. Ia bahkan hampir lupa dengan rencananya untuk membalas dendam pada sahabatnya. Maaf, aku tidak bisa mengatakannya. Andini menjawab menyesal, lalu mendorong troli itu ke tempat kasir. Tapi kenapa? Aku hanya ingin membantumu. Adnan berjalan di belakang Andini yang tampak berpikir kali ini. Tidak apa-apa. Tapi sudahlah, lebih baik kita pulang sekarang. Andini menjawab lemah, seolah tidak ingin berdebat lagi dengan Adnan. Mengingat masalahnya saja sudah membuat Andini ingin menyerah, namun juga harus bertahan di waktu yang sama. Maaf ya, jawab Adnan merasa bersalah. Sepertinya ia terlalu memaksa Andini untuk menceritakan semuanya. Namun, ia bahagia karena Andini sudah tidak mencintai suaminya. Itu artinya, Adnan memiliki kesempatan untuk mendapatkannya. Iya, tidak apa-apa. Andini tersenyum ke arah Adnan, berusaha terlihat baik-baik saja di depannya. Sini, aku yang dorong trolinya. Adnan turut tersenyum lalu mengambil alih pekerjaan Andini yang hanya diangguki oleh wanita itu sembari mengucapkan terima kasih. Setelah berbelanja, Adnan dan Andini berniat keluar dari gedung tersebut. Namun Andini justru tersenyum dan berlari cepat ke arah seseorang. Sedangkan Adnan yang tidak tahu apa-apa hanya mengikutinya, memperhatikannya kemana Andini akan melangkah. Kenapa buru-buru? Memangnya kamu mau kemana? Tanya Adnan setelah berhasil menyamakan langkahnya dengan Andini. Sedangkan di kedua tangannya ada 2 kantong kresek belanja milik Andini juga dirinya. Aku mau menyapa sahabatku dulu, sebentar ya, tidak lama kok. Jawab Andini sembari terus berjalan cepat. Sahabat? Dia punya sahabat? Gumam Adnan keheranan. Meski begitu, ia terus berjalan mengikuti langkahnya. Sinta! Sapa Andini ke seorang wanita cantik yang tengah berdiri di sekitar pintu gedung tersebut. Andini, kok kamu ada di sini? Tanya wanita itu tampak terkejut. Bibirnya berusaha tersenyum saat melihat sahabatnya itu berada di tempat yang sama dengannya. Sinta? Ah, iya. Kenapa aku bisa melupakannya? Rio dan wanita itu kan memang berselingkuh. Sayangnya, Andini tidak tahu hal itu. Adnan tersenyum meremehkan. Merasa tidak percaya saja dengan kepolosan Andini yang bisa-bisanya masih baik dengan Sinta, padahal wanita itulah yang menjadi sumber penderitaannya. Iya, kebetulan bahan masakanku di rumah habis, jadi aku harus berbelanja. Andini menunjuk 2 kantong kresek di tangannya yang diangguki mengerti oleh Sinta. Kamu sendirian ke sini? Pak Rio mana? Tanya Sinta berbahasa basi. Padahal ia yang paling tahu bagaimana sikap kejam lelaki itu pada Andini, sahabatnya sendiri. Rio di rumah. Jadi aku berbelanja dengan Adnan, itu orangnya baru datang. Andini menuju ke arah Adnan yang tengah berjalan tenang ke arah mereka. Adnan? Dia kan temannya Pak Rio. Kita bekerja satu kantor kan? Ujar Sinta memastikan. Sedangkan Andini tersenyum berbeda dengan Adnan yang hanya mengangguk malas. Kok kalian bisa berbelanja bersama?
Yang pasti jawabannya bukan karena kita sedang selingkuh. Adnan menjawab datar, membuat Andini keheranan dengan maksud dari ucapannya. Maksud kamu apa sih? Tegur Andini tak mengerti. Namun Adnan hanya menaikkan bahu tanda tidak peduli. Berbeda dengan Sinta yang tampak tersinggung dengan ucapan Adnan. Maaf ya Sin, kayaknya dia kelelahan. Makanya omongannya sedikit ngelantur. Oh iya, tadi kamu tanya ya kenapa kita belanja bersama. Itu karena mulai kemarin Adnan tinggal di rumah kami. Tadi pas aku berangkat kebetulan dia juga mau beli sesuatu. Jadi kita pergi bersama. Oh gitu. Sekarang kamu mau kemana? Kita ke kafe itu sebentar yuk. Kita cerita-cerita kayak dulu lagi. Aku juga mau tahu keadaan kamu sekarang. Pak Rio sudah berubah sedikit lebih baik kan ke kamu? Aku sangat mengharapkan hal itu untuk kamu. Sinta merengkuh kedua tangan Andini, seolah ingin memberi wanita itu semangat, berbeda dengan Adnan yang justru terlihat sinis dengan apa yang Sinta lakukan saat ini. Aku juga mau cerita kalau aku pernah tahu seseorang, dia punya sahabat baik, tapi dia justru berselingkuh dengan suami teman baiknya itu. Bagaimana? Ceritaku menarik kan? Kalau iya, kita bisa menceritakannya di kafe itu. Adnan menarik lengan Andini yang terlihat tidak mengerti dengan maksud dari ucapannya. Maksud kamu siapa? Tanya Andini yang tak habis pikir. Berbeda dengan Sinta yang tampak gelisah sekarang. Kayaknya aku harus pergi dulu deh. Ternyata aku sudah dijemput di tempat parkir. Maaf ya Din, kapan-kapan kita main ya? Ujar Sinta terdengar buru-buru. Bahkan tanpa menunggu jawaban Andini pun, Sinta sudah berlari menjauh. Sinta kenapa ya? Apa dia ada masalah? Tapi mustahil sih. Ini pasti gara-gara ucapan kamu kan? Makanya dia risih sama kita. Andini menuduh Adnan yang baru saja tersenyum menyepelekan ke arah Sinta. Kok jadi aku? Kan aku malah mau mengajak dia ke kafe, ngajak dia cerita juga. Tapi cerita kamu aneh. Mana ada sahabat yang tega selingkuh dengan suami dari sahabatnya itu sendiri? Itu sudah keterlaluan namanya. Andini menjawab kesal. Berbeda dengan Adnan yang justru terdiam, menatap Andini dengan mata tak tenang. Adnan berpikir bagaimana kalau Andini tahu bila ternyata suaminya juga berselingkuh dengan sahabat baiknya sendiri. Akan bagaimana hancurnya perasaan dia nanti. Rasanya Adnan tidak bisa membayangkan bahkan sekedar berpikir untuk memberitahunya. Kalau cerita seperti itu memang ada, bagaimana? Siapa yang salah? Tanya Adnan terdengar serius, membuat Andini berpikir kali ini. Ya salah semuanya. Sebagai seorang sahabat, seharusnya dia tahu bila tidak seharusnya dia malah masuk ke rumah tangga seseorang, terlebih lagi milik temannya. Sebagai seorang suami, dia juga tidak boleh keluar dari hubungan yang sudah dia bangun. Terlebih lagi hanya untuk membangun hubungan lain dengan sahabat dari istrinya sendiri. Andini menyuarakan pendapatnya, sedangkan Adnan hanya mengangguki. Jawaban kamu bagus, tapi sekarang kita harus pulang. Adnan berujar serius, yang kali ini ditatap tidak percaya oleh Andini. Memangnya siapa juga yang mau di sini selamanya? Kamu tadi yang tanya. Ya aku jawab Andini kesal. Tangan dan kakinya juga begal saat harus menjawab ucapan Adnan yang tidak masuk akal itu. Iya, kita pulang sekarang yuk. Adnan menjawab pasrah. Ia akan tetap kalah bila harus berdebat dengan wanita, terutama dengan mama dan adiknya. Mengingat hal itu, Adnan juga merindukan mereka. Namun sayangnya ia tidak bisa pulang sekarang. Ada hal yang harus ia lakukan. Setelah pulang dan membantu Andini membereskan semua belanjaannya, Adnan berpamitan untuk pergi ke kamarnya. Ia berniat meletakkan barang-barang yang baru dibelinya sebelum membantu Andini memasak di dapur. Namun saat Adnan berada di lantai atas, ia justru melihat Rio berada di ambang pintu kamarnya tengah menyender di sana. Sedangkan tatapannya tampak tak ramah, seolah ada sesuatu yang membuatnya marah. Dari mana kamu, Nan? Rio bertanya dengan nada kurang suka. Sorot matanya bahkan tampak jelas Adnan baca. Dari supermarket. Kenapa? Sama Andini? Tanyanya lagi. Iya, kok kamu tahu? Kamu tahu dari Sinta ya? Tebak Adnan yang tidak digubris oleh Rio kali ini. Kenapa kamu pergi dengan istriku? Rio bertanya dengan nada yang sama. Namun Adnan justru tampak tenang menanggapinya. Kenapa? Dia mau belanja kan? Kebetulan aku juga mau beli sesuatu. Apa salahnya kalau kita pergi bersama? Adnan menjawab tenang. Tapi kata Sinta, kalian terlihat dekat. Rio menegakkan tubuhnya, namun Adnan juga melakukan hal yang sama. Enggak juga kok.
Selingkuhanmu aja kali yang berlebihan. Adnan menjawab santai dan bahkan terkesan ingin menyalahkan Sinta. Kenapa kamu memanggil Sinta dengan sebutan seperti itu? Tanya Rio tak suka. Namun lagi-lagi Adnan menanggapinya dengan tenang. Lalu aku harus menyebutnya dengan kata seperti apa? Sinta itu bukan istrimu kan? Kalian memiliki hubungan di luar pernikahan kamu. Itu berarti Sinta itu selingkuhanmu. Sinta itu pacarku. Harusnya kamu bisa membedakan itu. Apa bedanya? Sekarang aku tanya. Andini itu siapanya kamu? Dia istriku. Rio menjawab tegas, yang disenyumi Adnan dengan penuh keangkuhan. Andini itu istrimu, tapi kamu memperlakukannya seperti pembantu. Sama seperti dengan Sinta. Katamu, dia pacarmu kan? Tapi kamu justru menempatkannya di posisi selingkuhan. Kalau kamu ingin Sinta diakui sebagai pacarmu, seharusnya kamu ceraikan Andini dulu. Baru kamu bisa memacari wanita manapun yang kamu mau. Adnan tersenyum sumringah, seolah ucapannya tidak akan menyakiti hati sahabatnya. Maksud kamu apa ngomong kayak gini? Gak ada maksud apa-apalah yo. Aku cuma bercanda. Aku tahu Sinta itu pacarmu. Andini juga istrimu. Adnan menyunggingkan senyumnya sembari menepuk pundak Rio. Lalu berjalan pergi ke kamarnya. Meninggalkan sahabatnya yang terdiam memikirkan kalimatnya. Keesokan paginya Adnan dan Rio sarapan bersama. Mereka tampak akrab seperti biasa. Awalnya Rio merasa sikap Adnan sedikit berubah. Namun saat sahabatnya itu menyapanya dan merangkul pundaknya seperti biasa, di saat itulah Rio berpikir sahabatnya itu masih sama. Oh iya Nan, keluarga kamu bagaimana? Mereka tahu kalau kamu bangkrut. Tanya Rio ke arah Adnan yang terdiam. Sedangkan di sampingnya ada Andini yang tengah berdiri menyiapkan keperluan mereka di meja makan. Mereka belum tahu. Aku cuma gak mau mereka kepikiran. Makanya aku meminta tolong ke kamu. Aku merasa malu kalau harus bertemu dengan mamahku, terutama papa. Kamu tahu sendiri kan seperti apa dia? Ujar Adnan yang diangguki mengerti oleh Rio. Iya, aku ngerti. Tapi saranku, orang tuamu juga harus tahu apa yang sedang kamu alami saat ini. Aku tahu. Tapi untuk sekarang ini, aku belum berani. Ada sesuatu yang harus aku lakukan. Adnan melirik ke arah Andini sekilas, lalu menatap ke arah Rio sembari tersenyum penuh arti. Apa yang akan kamu lakukan? Apa kamu sedang mengejar orang yang sudah membuat kamu bangkrut itu? Iya, itu pasti. Kasusnya juga sedang ditangani oleh orang kepercayaanku. Baguslah, aku harap kehidupanmu kembali seperti dulu. Rio berujar tulus, berbeda dengan Adnan yang tersenyum seolah apa yang Rio katakan adalah penghinaan. Adnan merenggangkan otot-ototnya setelah seharian bekerja. Ia juga sempat memeriksa ponselnya dan meminta seseorang untuk mengiriminya beberapa email seperti biasa. Setelah selesai, Adnan membereskan mejanya dan juga barang-barangnya. Ia berniat pulang karena sudah jamnya. Adnan memicingkan matanya saat melihat ke arah Rio yang sedang berjalan ke arahnya sembari menggandeng tangan Sinta. Namun langsung ditepis oleh wanita itu saat keberadaan mereka sudah berada di depan para karyawan. Melihat itu semua, Adnan hanya tersenyum sinis, merasa tidak habis pikir dengan sikap Sinta yang bisa-bisanya berperilaku seolah wanita suci di depan sahabat baiknya sendiri. Bahkan di depan semua karyawan pun, ia masih menjaga topeng busuknya. Padahal semua orang juga sudah tahu bagaimana tingkah lakunya. Saya duluan ya Pak. Sinta berpamitan ke arah Rio, lalu berjalan ke arah luar. Matanya bahkan tidak berani menatap ke arah Adnan, walau hanya sebatas untuk meliriknya. "Ya, hati-hati di jalan," jawab Rio lalu menoleh ke arah Adnan, yang tampak memperhatikan drama yang sedang mereka lakukan. "Adnan," bisik Rio lirih, yang tentu saja bisa Adnan mengerti arti dari nada suaranya. "Aku sudah paham, pergilah," Adnan menjawab santai, seolah sudah paham dengan apa yang Rio katakan. Apalagi kalau bukan karena dia tidak bisa mengantarkannya pulang, demi pergi ke rumah Sinta, rumah selingkuhannya. "Terima kasih," jawab Rio sembari menepuk pundaknya. Sedangkan Adnan justru tersenyum seolah rencananya akan berhasil malam ini. Adnan menyunggingkan senyumnya setelah sampai di rumah sahabatnya. Itu karena setelah sampai, Adnan langsung melihat Andini yang sedang menonton televisi. Andini juga tampak bahagia dengan tontonan yang sedang dilihatnya saat ini.
Bisa dilihat dari caranya tertawa kecil. Andai Andini adalah istrinya, Adnan mungkin akan merasa bahagia setiap pulang kerja. Ia akan memeluknya dan mendekapnya untuk melunturkan rasa rindu di hatinya. Namun sayangnya kenyataan terlalu keras menamparnya. Karena ternyata Andini justru menjadi milik sahabatnya. Andai saja sahabatnya itu memperlakukan Andini dengan baik, mungkin Adnan tidak akan ada di sini. Ia akan lebih suka menjauh daripada melihat mereka bahagia. Sayangnya, takdir justru berkata lain. Adnan harus melihat wanita yang dicintainya disiksa oleh sahabatnya sendiri. Merasa tidak terima itu adalah hal wajar untuk Adnan, karena ia sudah pernah mengalah dan bahkan kecewa demi bisa memberi sahabatnya cinta yang sangat diinginkannya. "Kamu sudah pulang?" tanya Andini setelah sadar akan keberadaan Adnan yang sudah berada di belakangnya. "Iya, kamu menonton film yang kemarin?" tanya Adnan berbahasa basi. "Iya, kita belum menontonnya sampai selesai kan, jadi aku ingin melihatnya dan ternyata filmnya semakin seru di akhir cerita." "Baguslah kalau kamu suka. Oh iya, malam ini Rio tidak pulang, jadi jangan memasak banyak makanan." Adnan berujar serius ke arah Andini, karena ia sendiri juga lelah melihat wanita itu yang begitu sibuk memasak banyak makanan. Sedangkan suaminya tidak pernah pulang saat malam dan pada akhirnya semua berakhir di kulkas. Meskipun pulang pun, Rio sering mabuk dan membawa wanita jalan ke kamarnya. Rasanya menyesakan. Padahal bukan Adnan yang mengalaminya. Andini yang sering merasakannya. Bagaimana suaminya itu begitu tega mengkhianatinya tepat di depan matanya. Adnan hanya tidak bisa membayangkan bagaimana perasaannya. "Tapi aku akan tetap melakukannya. Aku cuma gak mau Rio datang sedangkan di meja tidak ada makanan. Dia pasti akan marah besar." "Tapi malam ini Rio benar-benar tidak akan pulang." Adnan berujar serius setelah menghela nafas panjang. Ia tahu apa yang sedang Andini rasakan. Wanita itu bahkan tidak berani mempercayainya padahal suaminya juga jarang pulang. "Kamu yakin?" tanya Andini terdengar ragu. "Sangat yakin. Oh ya, aku punya film bagus. Mau menontonnya malam ini?" tawar Adnan yang diangguki setuju oleh Andini. "Boleh? Ya sudah, aku ke kamar dulu ya." Adnan berjalan ke arah kamar, meninggalkan Andini yang terdiam sembari menghela nafas. Akhirnya ia bisa sedikit bersantai malam ini. Setelah makan malam, Adnan dan Andini berjalan ke ruang televisi. Di sana mereka berniat menonton film yang Adnan rekomendasikan. Andini sendiri sangat antusias dengan hal itu. Ia juga berharap film itu akan sangat menghibur. Sayangnya, baru di awal film, Andini justru dibuat bingung. Matanya memicing dan sesekali menatap ke arah Adnan seolah ingin memastikan sesuatu. Ia hanya tidak mengerti kenapa Adnan memutar sebuah film rumah tangga, di mana suaminya justru berselingkuh dengan sahabat dari istrinya. Film apa ini? Andini tampak tak mengerti. Ia pikir Adnan akan memutar film bergenre komedi seperti kemarin, namun faktanya justru jauh dari ekspektasinya. "Ini film bergenre romans dewasa." Adnan menjawab tenang seolah tidak memiliki dosa. "Iya, aku tahu. Tapi kenapa kamu memutar film seperti ini? Film tentang rumah tangga dan perselingkuhan?" tanya Andini tak habis pikir, namun Adnan justru tersenyum. "Kemarin kamu bilang kalau mustahil seorang suami berselingkuh dengan sahabat dari istrinya sendiri, ya kan?" tanya Adnan memastikan. Yang hanya Andini angguk tanpa bisa mengerti maksud dari ucapan Adnan. Kemarin tepatnya saat mereka berbelanja, Andini sempat mengatakan hal itu. Namun yang buat ia bingung, kenapa Adnan membahasnya sekarang? Apa karena film yang diputarnya? Pikir Andini berusaha memahaminya. "Iya, aku memang sempat mengatakannya. Tapi apa hubungannya dengan film yang kamu putar sekarang? Apa karena alur ceritanya?" Andini bertanya tidak mengerti. Namun Adnan justru menggeleng pelan. "Aku cuma penasaran tentang bagaimana pendapat kamu mengenai suami yang berselingkuh dengan teman istrinya. Tidak ada yang bisa aku gambarkan karena pastinya semua itu akan sangat mengecewakan. Aku hampir tidak bisa mendeskripsikannya, saking sakitnya." "Kenapa?" "Karena menurutku
Dikhianati oleh satu orang yang aku sayangi saja itu sudah sangat menyakitkan. Apalagi kalau aku dikhianati oleh dua orang sekaligus. Mereka seperti sedang bekerja sama untuk menghancurkan perasaanku. Pasti sangat menyakitkan bila itu terjadi padaku. Andini berusaha mendeskripsikan perasaan bila memang itu benar terjadi, membuat Adnan terdiam dengan mata kesedihan. Lalu, apa yang akan kamu lakukan kalau benar itu terjadi di hidupmu? Aku tidak tahu. Mungkin aku akan hancur? Jawab Andini dengan nada bertanya, meski bibirnya tersenyum saat mengatakannya. Bersambung. Terima kasih teman-teman Batas Naskah. Mohon maaf jika Tiara ada kekurangan dalam membacakan ceritanya. Semoga teman-teman semua bisa terhibur dengan cerita yang Tiara bawakan ya. Oh iya, jika teman-teman Batas Naskah menginginkan kelanjutan dari cerita ini, jangan lupa subscribe, like, dan bisa bantu komen di bawah ya, agar Tiara lebih semangat lagi untuk menghadirkan kelanjutan cerita yang menarik berikutnya. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Sekian dan terima kasih.